Kalau sebenarnya jadi guru itu mulia, ya kan? Cuma karena kita ini kebutuhan keluarga, kebutuhan istilahnya kalau kata orang kebutuhan dapur lah ya. Itu yang menyebabkan guru-guru kita itu konsennya kalau yang sudah berkeluarga, tapi kalau yang berkeluarga ya masih artinya mereka masih ideal lah ya kan. Nah, karena faktor itulah akhirnya saya keluar dari situ, ya kita honorer ya. Nah, bertahan akhirnya kalau begini terus harus ada cari sampingan. Pengen usaha pertanian Anda dikenal banyak orang? Nggak usah bingung. Promosikan usaha pertanian Anda dan Anda akan mendapatkan exposure yang besar. Mulai dari website, YouTube, Instagram, TikTok, X, dan Facebook. Daftarkan segera hanya di Jaga Tani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat tani, salam jagat tani. Perkenalkan, nama saya Akhyar yang mengurus lokasi dan ya lahan kita inilah ya. Sudah berjalan alhamdulillah 3 tahun. Karena background saya tadinya bukan petani unggas, bukan petani ikan. Kan banyak yang kita urus ini ya. Ya ikan kita urus, unggas kita urus, lahan ini kita urus karena saya diamanahkan oleh yang pemilik untuk terutama menjaga keamanan. Menjaga keamanan, setelah menjaga keamanan, kalau bisa dikembangkan, kembangkan. Nah, pada intinya yang punya lahan ini hanya hobi dia. Jadi background saya ya bukan aslinya ini ya. Tadinya dari guru ya, tahulah. Guru apa, Pak? Guru pendidikan agama. Itu di mana, Pak? Di daerah Indramayu. Iya, semacam itulah. Dari yayasan lah ya kan. Itu kenapa, Pak? Udah berhenti jadi guru terus malah jadi ngurusin ternak unggas? Kalau sebenarnya jadi guru itu mulia, ya kan. Cuma karena kita ini kebutuhan keluarga, kebutuhan istilahnya kalau kata orang kebutuhan dapur lah ya. Itu yang menyebabkan guru-guru kita itu konsennya kalau yang sudah berkeluarga, tapi kalau yang berkeluarga ya masih artinya mereka masih ideal lah ya kan. Nah, karena faktor itulah akhirnya saya keluar dari situ, ya kita honorer ya. Nah, bertahan akhirnya kalau begini terus harus ada cari sampingan. Tapi kalau tempat saya ngajar sana itu kita memang harus fokus sana. Kalau cari sampingan susah karena namanya komplek di daerah Indramayu, jauh dari perkotaan, jauh dari ya namanya nggak bisa mencari privat gitu, cari lesel itu nggak bisa kita. Memang harus fokus. Nah, kalau mau di sini silakan, kalau enggak ya silakan. Jadi pilihan lah gitu kan. Jadi Bapak lebih memilih beternak. Akhirnya saya keluar dari sana. Ya setelah keluar dari sana apa yang mau saya usahakan. Nah, kebetulan ada yang memperkenalkan di daerah sini ada yang dibutuhkan untuk menjaga lahan. Terutama itu di lahan itu ya sekitar 4.000 sampai 5.000 meter lah kalau hitung kasarnya setengah hektar. Nah, di situ ada kolam, 20 kolam itu. Ada unggas, ada kolam itu ya tadinya ada patin, ada lele, ada gurame segala macam. Nah, dalam perkembangannya ya lahan ini apa ya istilahnya kalau kata orang wah ini kalau misalnya setiap tamu datang ini duit semua, cuma lantaran yang mengelola di sini belum mumpuni, belum ahli, belum berketemu lah sampai sekarang, makanya kelihatan terbengkalai oleh yang punya lahan. Ya udah karena ini nggak ada yang mengelola, nggak ada yang ngurus, saya dipercayakan gitu. Alhamdulillah yang sudah saya jalani ada soang atau angsa ya, ada 8 ekor itu. Entok.
entoknya banyak. Entok itu ada, ini yang kelihatan di sini aja nih ada belasan. Belum ada yang mengeram juga kan? Mengeram tuh ada ya ada nggak sampai 10 sih. Yang ada yang sudah menetas. Menetas tuh banyak tuh anaknya tadi. Yang Mas lihat perhatiin kan? Nah itu. Nah itulah dari itu ayam yang bangkok, ayam kampung campuran persilangan. Nah, di kandang sana tadi itu belakang. Susah gak sih Pak ngurusin unggas itu Pak? Awal-awal saya namanya diamanahkan oleh pemilik, saya mengeluh juga, saya bukan ahlinya, ya udah sebisanya gitu kan. Alhamdulillah udah jalan ber3 tahun nih, dapat trik-triknya bagaimana cara supaya anak ayam ini atau ketika anak entok, anak angsa segala macam lah unggas-unggas ini ketika saya rawat bagaimana tidak sakit. Saya bertanya kepada tetangga, kasih ini. Jadi kendalanya ketika dia mau menetas itu kendalanya ada binatang seperti biawak atau musang gitu kan. Nah, itu kendalanya. Tapi kalau masalah sakit dia lihat musiman juga. Kalau misalnya pergantian musim, itu banyak penyakit. Nah, supaya dia tidak sakit, kita kasih antisipasi, kasih antivirusnya atau antibiotiknya gitu. Apa Pak antivirus yang digunakan dan antibiotik itu? Apa semacam ramuan herbal atau? Kebetulan tadi saya mau diberi masukan oleh tetangga, Mas kasih racikan ini atau kasih makanan campuran ini dioplos, katul dengan ini. Waduh, saya bukannya nggak mau, karena fokus saya bukan ini saja, karena kita banyak yang kita urus ya kan. Akhirnya berjalan waktu, saya cari yang simple, cari di toko yang diunggas ada namanya M4 antibiotik. Nah, larutannya ada itu, nanti kita beli satu botolnya itu ya 20-an ribu lah harganya kan, kalau harganya itu. Nah, itu baru kita campur ke minumannya, ke makanannya, baru kita aduk. Berapa banyak yang membuat unggas-unggas di sini? Sehat, lahap makannya. Okay. Nah, perkembangbiakannya gimana nih Pak? Saya lihat banyak banget anakannya tadi, produktif sekali mereka. Iya. Nah, itulah dari faktor pertama dia harus sehat dulu kan, dan faktor kebersihan kandangnya juga kita perhatikan. Makanya kita setiap berapa hari atau dalam seminggu itu berapa kali lah kita bersihkan. Kalau udah benar-benar kotor kita bersihkan, nggak tiap hari juga sih kan. Nah, udah itu pertama dulu kita kandang itu udah sehat, baru makanannya. Nah, itu pengaruh juga ke tempat dan makanan itu kan. Makanannya apa Pak? Kalau makanan unggas ini, entok, ayam dan angsa ini saya beli katul dengan buras. Entok ini mudah sekali ininya berkembang biaknya. Itu satu induk bisa sampai, pernah saya hitung sampai 18 butir satu induk, sampai ada 17 butir itu segitu satu induk itu. Nah, misal kita punya 10 induk aja, ya kan, kalikan misalnya, tapi pernah juga 20 butir ya kan, kita kalikan 15 saja, rata-rata 15 butir per induk, punya 10 induk. Wah, cepat kita itu. Oh, berarti ini awalnya dulu berapa ekor Pak? Awalnya, ya itu paling 5 ekor dikasih ya kan. Nah, dia itu berkembang. Iya, sampai sekarang kan ya banyak ya. Banyak. Nah. Kalau hitung sama anak-anaknya tadi itu ada hampir 100 itu sama anak-anaknya tadi kan. Karena di kandang tuh yang di sini ada 20, yang sini ada 20, yang di sini ada 30, yang di dalam sana ada 40. Sama anaknya. Semoga dia sehat selalu ya kan. Ya, itulah tadi kendalanya. Pas berganti musim, banyak petani yang mengeluh di situ tuh. Tiba-tiba celeng aja dia, kepalanya goyang-goyang gini tuh. Nah itu, makanya kita antisipasi antibiotik tadi dengan faktor kebersihannya. Nah itulah yang senangnya di situ kita, cepat perkembangan entok nih. Kalau angsa memang ribet. Angsa itu kalau dia bertelur paling 5 butir, paling banyak 6. Biasanya ya segitu, 4 butir. Nah, ketika menetas paling hidup 1, 2, yang menetas itu 3. Saya baru pengalaman ini 3 belum pernah. Nah, ini kemarin itu menetas 2, mati 1. Memang kata pemiliknya dia punya lahan
Selain di sini ada juga di daerah Sentul. Memang begitu, angsa itu memang begitu. Yang penting diperhatikan tempat yang ngaram tuh jangan sampai lembab. Kalau lembab pasti nggak jadi tuh katanya. Dia harus kering dan hangat. Faktor suhu ya. Kalau angsa itu memang ribet sih angsa itu. Kalau entok mau lembab mau tidak memang dia habis makan mandi, habis mandi diremnya kan basah badan itu kan. Nah itu hebat kelebihan entok di situ. Nah Pak, entok-entok di sini dan angsa di sini diperjualbelikan nggak sih Pak? Kalau untuk yang saya sudah pengalaman di sini kan sebelumnya pernah juga yang orang di sini kan, cuma banyak yang nggak betah atau banyak yang semacam faktor apa lain gitu kan. Kalau yang saya pahami yang pemilihannya dia untuk senang-senang aja, untuk hiburan. Ketika dia datang, ketika dia mau refreshing datang ke tempat sini, ya itu melihat kasih makan unggas itu berebut, senang dia melihatnya. Karena mungkin dia ya ciri refreshing tadi kan itulah. Kalau yang pengalaman saya, memang saya dari nol ya, karena memang nggak pernah background saya seperti ini mengurusnya. Nah, setelah saya jalanin, itu tadi yang penting kebersihan kandang, perhatikan itu. Kalau udah bersih, udah kita banyak kotorannya, banyak kutu-kutu istilahnya itu kan, kalau ada ayam atau di mana, kita semprot, kita bersihkan. Kalau udah terbersih, masih juga ada yang kurang baik, kita lihat kurang sehat, oh berarti di makanannya nih, kita supply lagi, kita support lagi. Nah itu tadi yang saya beritahu, yang saya sampaikan tadi, dikasih semacam antibiotik lah gitu kan. Kalau orang dulu kan disuntik anti vaksin. Kalau saya kan nggak bisa nyuntik. Kata teman, ada tuh yang praktis, beli aja tuh namanya M4 katanya untuk unggas. Kalau dalam sehari pemberian pakan berapa kali Pak? Nah, kalau untuk unggas ini pagi dan sore. Pagi dan sore. Saya pernah sekali saya kasih kan, pagi saja atau sore saja. Nah, itu unggas itu pada ngelayap kemana-mana, oh berarti masih lapar dia. Jadi saya bagi dua, artinya misalnya dalam sehari ada 5 gayung, nah, jadi pagi 2,5 gayung, sore 2,5 gayung katulnya itu. Jadi dioplos dengan itu tadi kan, dengan buras tadi itu, baru dimasukin antibiotik tadi itu. Dicampur jadi agak basah. Nanti diaduk kita oplos lah itu kan. Nah itu harus kita jeli tuh anak-anakan. Kenapa? Karena setelah dia menetas, nah itu kalau kita biarkan gitu aja hidup alami seperti di kampung-kampung misalnya udah menetas biarkan itu risikonya, kendalanya itu diserang oleh predator. Dan itu induknya kan kalau banyak, yang penting anaknya ada aja di sekitar dia, tapi 1, 2 ekor, 3 ekor yang ketinggalan dia nggak peduli tuh. Nah, untuk menyelamatkan itu kita pisahkan ke kandang khusus sama induk-induknya. Nanti kira udah umur udah bisa dilepas dari induknya, baru kita keluarkan induknya, baru kita makan gitu. Biar jadi gabung. Begitu deh caranya, biar dia selamat sampai udah besar. Nah itu tadi kendalanya, kalau kita udah senang nih, waduh sehat semua nih, tiba-tiba perubahan cuaca. Di situ yang kita aduh, ya namanya itu makhluk hidup ya kan, pasti yang hidup ada yang mati gitu. Nah gitu kendalanya tuh.